Shalom, selamat berjumpa kembali melalui renungan dan doa malam kita pada hari ini Rabu 17 Juni 2020. Mari siapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Kosongkanlah segala pikiran kita dari hal-hal duniawi dan sungguh biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dan Dia yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kesempatan Engkau karuniakan untuk kami menjalani sehari ini. Dan saatnya kami kembali datang di hadirat-Mu, bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Dan firman-Mu akan kami baca dan kembali merenungkannya. Kiranya sungguh kebenaran firman inilah yang akan mengisi hati kami, mengisi pikiran kami, dan menjauhkan kami Tuhan dari pemikiran yang sia-sia. Roh Kudus mulai yang kiranya menolong kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 9. Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan, pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama seperempat hari. Sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani dan Kenani. Dengan suara yang nyaring, mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabneya, Serebia, Hodia, Sebanya dan Petanya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Amin. Firman Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara, kita akan renungkan dengan pokok atau tema perenungan, karena Dia adalah Allah yang baik. Saudara-saudara, jika kita mengingat-ingat perjalanan hidup kita, misalnya tentang keluarga, karir, ataupun pelayanan kita, maka kita akan tiba pada satu titik bahwa pencapaian kita sampai hari ini karena ada orang-orang berharga yang telah mendukung kita. Tentu saja ada kisah yang membahagiakan, walaupun ada pula kisah yang pasti membuat kita menangis. Lalu bagaimana dengan pertolongan Tuhan?
Masih adakah waktu yang kita gunakan untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang telah Ia nyatakan kepada kita? Lalu apa yang sudah dan akan kita lakukan? Saudara-saudara, kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan bangsa Israel. Walaupun mereka seringkali tidak taat kepadanya, namun Tuhan setia pada perjanjiannya. Pemahaman mengenai kasih dan kesetiaan Tuhan telah membawa umat pada sebuah penyesalan dan pertobatan. Orang Israel berpuasa, mengaku dosa mereka serta dosa nenek moyangnya. Mereka melakukannya dengan cara sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dari bacaan kita di ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga. Selanjutnya dengan nyaring mereka berseru kepada Tuhan dan mengangkat syukur serta memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Sebab itulah yang layak bagi Tuhan. Ayat 4 sampai ayat 5. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ingatlah akan kebaikan Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita hingga hari ini. Sebab tanpa anugerahnya tidak mungkin bagi kita untuk merasakan berkat keselamatan dari Allah. Jika kita masih hidup dalam dosa, dengarlah berita pertobatan dan menyesallah. Jangan takut, datanglah kepada Allah dengan kerendahan hati, maka Ia akan mengampuni kita. Sebab Ia adalah Allah yang baik dan Dia Maha Pengampun. Allah ingin melakukan perkara-perkara baik bagi kita, bukan karena kita layak, tetapi semata-mata karena Dia adalah Allah yang baik. Amin. Kita respon kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang telah kami nikmati di dalam Yesus Kristus. Engkau telah melayakkan kami dalam pengampunan-Mu. Dan sungguh ya Tuhan, kami ini adalah milik-Mu yang Engkau kasihi. Kiranya kebenaran firman yang telah kami baca dan renungkan sungguh-sungguh akan menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan beriman selanjutnya. Saat ini Tuhan, dalam ibadah kami bersama, kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia dan yang sungguh-sungguh menikmati berbagai berkat pengasihan Tuhan, kekuatan, kesehatan, bahkan mungkin ada yang sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan, kesuksesan-kesuksesan bagi anak-anak, dan telah melalui perjalanan dan apapun sukacita yang dialami jemaat-Mu. Kiranya ungkapan syukur yang dinaikkan
akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, dalam pergumulan jemaat-Mu, bukan hanya jemaat Palopo tetapi kepada semua yang mendengarkan siaran kami ini. Dalam pelayanan yang tiada hentinya kami langsungkan dari gedung gereja Peniel. Dalam pergumulan mereka Tuhan, baik yang sakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, berobat jalan, ataupun dalam berbagai beban hidup yang menindih, duka cita, masalah ekonomi, pekerjaan, bahkan hubungan dalam keluarga, dan apapun persoalan yang dihadapi. Kiranya Engkau yang memberi kekuatan iman dan mereka tidak akan pernah putus asa. Demikian pun kami serahkan selanjutnya pelayanan kami di Jemaat Palopo ini, bahkan dalam lingkup gerejamu, Gereja Toraja, Persekutuan Gereja di Indonesia bahkan sedunia, untuk memasuki fase new normal saat ini. Sungguh Tuhan, banyak tantangan dan pergumulan akan kami temui, tetapi kami yakin dalam mempersiapkan segala sesuatu, Engkau yang akan memperkenankan kami tetap dengan kekuatan dan kesehatan dan hikmat daripadamu. Bahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah beribadah kembali di rumah-Mu yang kudus, Tuhan berkati, sehingga sungguh kami dapat terus menikmati persekutuan karena penyertaan-Mu sekalipun dalam pandemi COVID-19. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara, bahkan semua pihak terkait yang terus berjuang untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kami berserah ke dalam pengasihan-Mu, berkati kami bersama dengan keluarga masing-masing, baik yang tinggal bersama-sama maupun yang terpisah karena pekerjaan, karena pendidikan. Kasih Tuhan yang akan selalu memperjumpakan kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami, jawab permohonan kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita bersama Ibu Bapak Saudara-saudara. Kiranya kasih Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Kita akhiri perjumpaan kita dalam ibadah malam ini dengan sebuah pujian. Tak terselesai.